Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مقام المخلوق. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa man lam yarham saghirana wa yuwakkiran kabirana. Al-hadis kama qala. Amma ba'du, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan ini terlebih dahulu mari kita pergunakan untuk melahirkan rasa syukur dan tadzakur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi anugerah yang sangat besar berupa kesehatan dan kesempatan, dibimbing dengan hidayah petunjuk Allah. Sehingga saya yakin bahwa saudara-saudara mempunyai kesibukan masing-masing, akan tetapi iman masih bergantung pada hati kita, sehingga kita mampu meninggalkan aktivitas dunia guna untuk melaksanakan menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kali ini senantiasa mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di samping itu kalian saudara-saudara kaum muslimin, kesempatan ini melalui mimbar khotib Jumat ini, seperti biasanya saya berwasiat kepada diri saya pribadi, khususnya umumnya kepada jamaah, untuk selalu meningkatkan kadar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala bentuk perintah Allah, sekaligus mampu berusaha untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang bisa mengantarkan kehidupan kita yang lebih baik, bahagia, mulia, bahkan selamat dunia hatal akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, bahwasanya kehidupan yang kita alami adalah fase yang kedua. Bahwa fase pertama adalah ketika manusia dalam roh ibunya. Yang kedua, fase kehidupan di dunia yang nyata. Dan kehidupan ini adalah fana, tidak abadi. Diteruskan nanti ketika ajal sudah tiba, giliran kita memasuki fase ketiga di alam barzah, alam kubur. Dan alam kubur adalah alam penantian, menanti alam fase yang terakhir di akhirat nanti. Hadirin, fase kehidupan yang kedua ini adalah sebagai jembatan ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ada jembatan untuk menuju akhirat. Bagaimana kehidupan kita di dunia membawa nasib kehidupan kita kelak di akhirat dan di alam kubur. Apakah sudah kita siapkan nantinya kita
mengalami fase yang ketiga. Ketika manusia sudah mati, wafat, meninggal, semua amal perbuatan sudah putus, kecuali 3 hal. Ini sering kita sebut di dalam hadis Nabi, idza mata banu adama inqata amalu illa min salasin. Sesungguhnya ketika sudah mati anak cucu Adam, maka putus segala amal perbuatan, illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Mumpung ada kesempatan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, masjid yang sedang dibangun ini, sisihkan rezeki kita untuk akhirat sebagai tabungan, sebagai zariyah. Karena dikubur nanti tidak ada yang menemani kecuali amal ibadah, di antaranya amal jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih, adalah ilmu yang bermanfaat. Berapapun banyak ilmu seseorang, tanpa manfaat, tanpa diamalkan, belum ada artinya. Untuk itu, balighu anni walau ayat, kata Nabi, sampaikan daripadaku walaupun 1 ayat. Untuk itu ada nilai dakwah. Sampaikan, mari kita amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dan kualitas ilmu kita. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya sebagai investasi nanti di alam kubur dan di akhirat, bila mana orang tua mempunyai keturunan anak yang soleh. Ini yang tidak kalah pentingnya. Untuk itu, harapan semua orang pasti mengidamkan, mengharapkan, mempunyai angan-angan dan obsesi bahwa kepingin mempunyai keturunan anak yang soleh. Karena anak yang soleh adalah investasi akhirat. Ketika kita mati, pasti anak yang soleh akan mendoakan kedua orang tuanya. Dalam hal ini hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, takutlah menawi kula pansedaya nduweni keturunan anak yang tidak menjadi harapan orang tua, alias anak yang durhaka, anak yang berani pada orang tua, tidak mengerti syariat agama. Untuk itu diperingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dalam penggalan ayat tersebut di atas, bahwa kita sebagai orang tua yang mempunyai anak keturunan wajib khawatir, takut jika nanti anak-anak kita bukan menjadi anak yang soleh, akan tetapi anak yang durhaka. Untuk itu mencetak generasi yang islami, anak yang soleh, tidak mudah. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hak-hak anak tunaikan ketika lahir, kasih nama yang baik. Yang kedua, kalau memang Allah memberikan rezeki yang lebih, hak mereka tunaikan dengan menyelenggarakan hak mereka, yaitu tunaikan yang namanya akhiqah. Ini adalah salah satu hal yang terpenting untuk mencetak anak yang menjadi harapan orang tua, anak yang soleh. Tidak cukup itu. Yang ketiga, memberikan teladan uswatun hasanah kepada anak-anak kita, memberikan panggulawenta pendidikan, khususnya pendidikan agama. Apa tidak perlu pendidikan umum untuk mencapai kebahagiaan dunia? Penting. Tapi yang kita utamakan adalah pendidikan agama, yang kelak akan bermanfaat dunia akhirat. Orang tua jangan pinter memerintah anak, akan tetapi lemah dalam memberikan uswatun hasanah. Untuk itu zaman seperti ini kita harus memberikan didikan, pertama agama, yang kedua memberikan suri teladan. Sekali lagi, orang tua jangan pandai menyuruh,
akan tetapi harus pandai memberikan suri teladan contoh yang baik kepada anaknya. Dan kalau sudah begitu, cari pendidikan yang tepat untuk anak-anak kita, yang bisa mengantarkan mereka kepada predikat anak yang soleh. Kalau memang tidak mampu untuk ditempatkan di pondok pesantren, minimal panjenengan sedoyo memberikan pendidikan, dititipkan ke TPH yang di situ akan diajarkan tentang Al-Quran, syariat agama, sehingga upaya orang tua di samping ditaruh di pendidikan agama, juga yang tidak kalah pentingnya adalah mendoakan. Yang keempat adalah menghormati, menyayangi anak-anak kita. Tidak cukup anak-anak kita biayai dengan pendidikan agama, tidak cukup anak-anak kita kasih materi, akan tetapi suatu ketika kita sempatkan kepada anak-anak kita untuk berkomunikasi, karena komunikasi adalah bentuk perhatian kasih sayang orang tua kepada anak. Kalau kita tidak ada waktu untuk berkomunikasi, menyayangi pada anak-anak kita, tunggu saatnya anak-anak tidak akan hormat kepada orang tuanya. Karena apapun keputusan orang tua, tetap kita komunikasi, kita bermusyawarah. Kita tidak boleh mentang-mentang karena kita orang tua adalah sebagai penguasa tunggal rumah tangga, tidak boleh. Karena Nabi telah berpesan, laisa man lam yarham saghirana wa yuwaqqiran kabirana. Bukan termasuk golongan umatku, kata Nabi, orang tua yang tidak mau menyayangi yang muda, orang tua tidak mau menyayangi anaknya yang muda, tidak hormat kepada orang tua. Inilah akibatnya menawi kula panjenengan dados wong tua mengabaikan anak. Sesekali kita ajak komunikasi, kita ajak bicara, dengan sedikit menanyakan bagaimana pendidikanmu nak di pondok, bagaimana kesehatanmu, dan sebagainya. Ada bentuk perhatian orang tua kepada anak. Dengan demikian, kalau kita sudah sering terbiasa berkomunikasi kepada anak, ada masalah apapun, insya Allah ada solusi dan dapat dibicarakan. Yang paling akhir hadirin, setelah kewajiban orang tua, hak anak kita tunaikan, beri nama yang baik, diakekoi, dan memberikan uswatun hasanah, diberi pendidikan, menghormati, menyayangi. Yang terakhir adalah senjata pamungkas adalah doa orang tua, seperti doa Nabi Ibrahim kepada Nabiullah Ismail. Tiap hari, tiap saat dia berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak yang soleh-solehah. Dengan demikian upaya kita, insya Allah dengan yakin dan sungguh-sungguh untuk meniat mencetak generasi yang islami, mencetak generasi anak-anak yang taat kepada orang tua, yang berpredikat anak soleh, insya Allah mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, demikian khutbah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit keterangan ini membawa manfaat bagi kita sekalian, dan semoga kita jadikan orang tua bisa menjadi orang tua panutan, dan anak-anak kita cetak menjadi anak yang soleh, senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعم يجدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.